Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Amma ba'du. Para hadirin, Tungku Kesyik, Tungku Imam, Tungku Khatib dan Ketua DKM serta seluruh tungku-tungku, tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama yang berhadir. Alhamdulillah Allah berjumpakan kita di subuh yang berbahagia ini. Kita akan membahas pada subuh ini tentang persiapan menuju bulan suci Ramadan dan juga tentang masalah bulan Sya'ban. Kita akan melihat beberapa fadilah daripada bulan Sya'ban ini melalui kitab Lataiful Ma'arif karangan daripada Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Kitab ini adalah kitab rujukan paling utama dalam kita membahas tentang apa keutamaan-keutamaan daripada bulan-bulan Qamariyah di dalam Islam. Jadi kitab ini khusus membahas dalam setahun 12 bulan apa saja hadis-hadis Nabi dan pendapat para ulama yang memang sangat ilmiah dijelaskan, ya, tidak ada Israiliyat dan macam-macam, ya. Jadi di sini rujukan utama dalam masalah membahas tentang masalah bulan. Jadi dalam masalah bulan Sya'ban ini, ya, apa yang kita lihat hadis-hadis Nabi yang Nabi ada bersabda dan amalan-amalan beliau pada setiap bulan tersebut. Pertama kita lihat adalah tentang bulan Sya'ban ini. Pertama dibicarakan tentang Shiyam Sya'ban, tentang masalah puasa bulan Sya'ban. Diambil sebuah hadis daripada Imam Ahmad dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasai daripada hadis Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walam araka tasum minasyuhuri ma tasumu min Sya'ban." Ya Rasulullah, aku tidak melihat bulan-bulan engkau berpuasa seperti engkau berpuasa pada bulan Sya'ban. Ada apa gerangan? Engkau berpuasa lebih dibandingkan bulan-bulan yang lain selain daripada bulan Sya'ban. Artinya selain bulan Sya'ban tidak masuk dalam bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan sudah jelas satu bulan penuh. Tapi bulan-bulan ini selain daripada bulan Ramadan, bulan Sya'ban ini adalah bulan yang paling banyak Nabi berpuasa. Sehingga Usamah bertanya kepada Nabi, ada apa gerangan? Ya. Qala dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Kata Nabi, alasannya apa? Kata Nabi adalah itulah bulan yang banyak orang yang lalai antara bulan Rajab dan bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Nabi banyak berpuasa pada bulan Sya'ban karena bulan itu banyak orang yang lalai, tidak beribadah. Kenapa? Letaknya itu meapit antara dua bulan utama, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Rajab punya keutamaan sendiri, bahkan orang Arab mengagungkan bulan Rajab itu, ya. Bulan Rajab tersebut adalah bulan salah satu daripada bulan Ashhurul Hurum, ya, yang 4, bulan-bulan haram yang 4. Bulan Rajab. Nah, kemudian bulan Ramadan sudah jelas. Nah, jadi kedudukan bulan Sya'ban antara dua bulan ini orang menganggap biasa saja, sepele saja, apalagi kedepannya sudah ada bulan Ramadan. Jadi enaknya jangan buat apa-apa, tapi tunggu saja nanti bulan Ramadan baru kita puasa. Jadi sekarang leha-leha dulu. Jadi ada perasaan seperti itu. Banyak orang yang melalaikan bulan ini dengan ibadah, sehingga Nabi sebaliknya
Nabi justru pada bulan ini mengajarkan kepada kita untuk mempergunakan sebaik-baiknya bulan Sya'ban ini untuk berpuasa yang banyak. Dan ini dijadikan dasar oleh para ulama untuk kaidah bahwa ibadah yang bagus itu termasuk adalah ibadah pada saat orang lain lalai, orang lain tidak peduli dengan ibadah, pada saat itu kita peduli. Itu waktu yang paling bagus untuk ibadah juga. Waktun, yaitu pada waktu yaghfulun nasu anhu, waktu di mana orang banyak lalai, banyak hana kiradro, hana tero untuk ibadah. Contoh, waktu antara solat maghrib dan solat isya, itu jarang orang melakukan solat sunnah khusus. Artinya bahwa menghiasi waktunya dengan solat sunnah. Maka para ulama berpendapat, ya, melihat kepada yaghfulun nasu anhu, waktu-waktu orang lalai, maka bagus laksanakan solat, ya, solat sunnah. Kita hiasi waktu antara maghrib dan isya dengan solat. Karena orang pikir bahwa maghrib sudah, kita tunggu isya nanti. Jadi hanya mampu pegang apa kadang kakek lalai macam-macam. Ya. Waktu lalai itu waktu banyak orang enggak pakai untuk ibadah, waktu itu kita beribadah. Bagus, itu punya keutamaan tersendiri. Kemudian malam hari raya, 2 hari raya itu, malam 2 hari raya, malam di mana banyak orang yang lalai juga, jarang melaksanakan ibadah karena baru saja selesai. Misalkan kalau bulan Ramadan sudah baru saja selesai, bulan ini adalah pada malam itu malam waktunya untuk rehat. Dia enggak, justru dia laksanakan ibadah dengan baik pada malam tersebut. Itu bagus, waktu yang baik untuk ibadah. Waktu banyak orang lagi buat kue, kita justru buat ibadah. Itu. Kemudian contoh lagi, misalkan pada saat kita pergi ke pasar, pergi ke mall dan yang lain, orang enggak ada yang berzikir di pasar, tapi kita di pasar berzikir. Waktu yang paling baik berzikir pada saat orang banyak yang lalai. Maka berzikir di pasar, ya, kita ingat Allah di pasar, ya, itu saat dan waktu tempat yang bagus. Kenapa? Di situ banyak orang yang hendak teror. Kita ingat Allah di situ. Nah, begitulah kaidahnya. Tempat-tempat, waktu-waktu yang banyak orang lalai, kita melaksanakan ibadah dan zikir pada Allah, itu waktu yang bagus. Nah, jadi bulan suci, bulan Sya'ban ini termasuk adalah Nabi banyak berpuasa. Alasannya salah satunya adalah itu. Kemudian wahwa syahrun turfa'ul a'malu fi ila rabbil alamin azza wa jalla fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Kata Nabi adalah bulan Rajab itu adalah bulan yang turfa'ul a'mal, yaitu bulan yang diangkat amalan kita. Diangkat amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu, maka aku suka amalanku itu diangkat sedangkan aku sedang berpuasa. Nah, jadi bulan Sya'ban ini bulan diangkat amalan kita. Artinya bahwa dalam setahun bulan ini adalah ibaratkan bulan penutupan buku. Jadi diangkat amalan kita, maka Allah, Nabi menginginkan agar ketika amalan beliau diangkat, beliau sedang berpuasa, banyak berpuasa pada saat itu. Nah, jadi bulan Ramadan nanti bulan pembukaan buku baru, ya, pembukaan buku baru kita. Dan Sya'ban ini penutupan daripada buku amalan kita setiap tahun. Itu alasannya kenapa Nabi banyak berpuasa pada bulan Sya'ban. Kemudian ada alasan lain lagi yang disebutkan oleh para ulama bahwa Nabi banyak berpuasa pada bulan ini, itu adalah Nabi mengqadha puasa-puasa lain pada bulan ini. Nah, ada puasa-puasa yang Nabi sudah rutin melaksanakannya. Puasa Senin Kamis, puasa putih, yaitu puasa tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah itu, ya, saat bulan purnama, itu adalah Nabi melaksanakan puasa pada saat itu dan rutin. Maka apabila ada puasa-puasa sunnah ini yang Nabi tinggalkan atau tertinggal karena memang ada uzur, maka Nabi akan berpuasa pada bulan Sya'ban ini. Nabi kumpulkan puasa pada bulan Sya'ban.
Nah, ini menjadi sebuah kaidah juga bahwa amalan ataupun ibadah sunnah itu bisa diqadha kalau seandainya sudah menjadi rutinitas kita melaksanakan ibadah sunnah itu. Terlewatkan bisa diqadha. Rasulullah banyak mengqadha yang sunnah-sunnah. Kenapa? Sudah jadi rutinitas beliau. Memangnya beliau misalkan Senin Kamis enggak selalu puasa? Ada Nabi tidak puasa. Misalkan beliau sedang safar, terjadi perang dan yang lain, Nabi enggak ada puasa. Tapi rutinitas beliau untuk puasa Senin Kamis. Jadi Senin Kamis yang beliau tidak puasa karena yang lain itu beliau qadha nanti. Kapan? Pada salah satunya pada bulan Sya'ban. Jadi banyak Nabi puasa bulan Sya'ban juga adalah mengqadha yang sunnah-sunnah apabila yang tinggal yang beliau sudah beliau rutinkan. Begitu juga dengan solat tahajud malam. Itu rutinitas Nabi untuk tahajud malam. Bahkan para ulama mengatakan bahwa itu dikhususkan kepada Nabi. Nabi tahajud setiap malam. Apabila ada Nabi tidak tahajud malam. Apa ada? Ada Nabi tidak tahajud malam. Gimana? Nabi qadha di waktu siang. Tahajud malam, sepertiga malam diqadha waktu siang. Mengadhak lagi nya, ilu piku temsit. Menyamanan berarti buklam hana mendume entre malam, entre luhu. Qadha luhu pe tahajud malam. Ya, kiban tahajud malam tengah-tengah uroi dona. Apabila sudah jadi rutinitas syid sabi kita pebut karena uzur kita tertinggal, itu baru qadha. Kan tiga pebut nyan qadha tinggal. Qadha luhu qadha tahajud malam qadha luhu kan. Nyan pebut tiga hana kira kan mana. Bukan begitunya. Tapi sudah kiang amalan sunnah, ibadah sunnah sudah jadi rutinitas, itu yang diqadha di waktu yang lain. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka di sini juga Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau juga banyak mengqadha puasa beliau pada bulan Sya'ban ini bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga bagi ibu-ibu yang ada tertinggal puasanya pada bulan Ramadan tahun lalu, maka hendaklah mengqadha secepatnya puasa-puasa tersebut pada bulan Sya'ban ini. Ya, pada bulan Sya'ban ini. Karena apabila sampai nanti bulan Ramadan masih ada hutang daripada bulan Ramadan tahun lalu, yang hutang ini uzurnya sebenarnya sudah selesai. Kalau dia berpuasa sudah bisa, cuma bak peentre nanti akhirnya datang bulan Ramadan, ada tinggal misalkan 5 hari lagi puasa belum ada. Nah, ini kalau tidak diambil cepat ataupun diselesaikan bulan Sya'ban ini, akan kena denda terhadap 5 hari puasa tersebut. Jumhur para ulama mengatakan dendanya apa? Dendanya adalah bayar fidyah setiap 1 hari puasa. Kalau ada 5 hari yang masih tertinggal hutang Ramadan tahun lalu yang enggak ditunaikan terus sampai bulan Sya'ban ini masuk bulan Ramadan, maka itu setiap hari puasa itu kena 1 fidyah, denda. Karena kamu kalian dengan bulan Ramadan, denda 1 fidyah, yaitu memberi makan 1 orang fakir miskin. Di samping puasa wajib juga untuk diqadha. Qadha tetap, tetapi denda kena. Kalau sekali berselang berarti 1 kali kena denda. 5 hari puasa 5 denda fidyah. Tetap diqadha juga nanti kena. Setelah bulan Ramadan wajib qadha lagi Ramadan yang tahun lalu itu. Kalau 2 Ramadan kamu kalian 2 Ramadan, sebenarnya bisa dia berpuasa tapi bak pentre-entre ka ke ataupun 2-nya aja ka. 2 Ramadan mati kena 2 fidyah. Setiap 1 hari puasa itu 2 fidyah. Kalau 5 hari berarti 10 fidyah. Begitu terus kena dendanya. Nah, jadi cepatnya tunaikan pada saat ini, yaitu pada bulan Sya'ban. Maka ramai orang berpuasa bulan Sya'ban ini juga termasuk karena apa? Hutang-hutang puasa tunaikan semuanya bulan Sya'ban sebelum datang Ramadan ini yang akan datang. Nah, begitu.
Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, kita lihat kepada apa yang disebutkan oleh Imam Ibn Rajab dalam pembahasan tentang nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu apa? Nisfu Sya'ban itu adalah pertengahan daripada bulan Sya'ban. Nah, kita lihat ada sebuah hadis daripada Abu Hurairah, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan juga Imam Abu Daud, bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan tasafa Sya'ban fala tasumu hatta Ramadan. Apabila intasafa Sya'ban, apabila Sya'ban sudah di pertengahan, fala tasumu, maka jangan kalian berpuasa hatta Ramadan, sampai Ramadan. Ya. Apabila sampai pertengahan Sya'ban, janganlah kalian berpuasa sampai Ramadan. Jadi pertengahan akhir jangan puasa sampai Ramadan. Apa juga katanya Nabi paling banyak puasa itu pada bulan Sya'ban. Kok di pertengahan kemudian dilarang tidak berpuasa? Kenapa? Wa qad akhadha bil akharun minhum asy-Syafi'i wa ashabu wa nahau an ibtida' at-tatawwu' bisiyam ba'da nisfu Sya'ban liman laysa lahu 'adah wa wafaqahum ba'dul mutaakhirin minhu wa ashabuna. Nah, jadi kebanyakan para ulama dan termasuk di situ berpendapat Imam Syafi'i adalah bahwa di pertengahan Sya'ban, bagi orang yang enggak terbiasa berpuasa, dia baru mulai ingin puasa sunnah di pertengahan Sya'ban, maka tidak boleh. B, bagi urungnya B. Siapa? Mereka yang enggak biasa puasa sunnah, kemudian mau coba puasa kena tri-tri dang-dang bulan Ramadan puasa sunnah, tapi sudah di pertengahan akhir bulan Sya'ban. Yang inilah dimaksud oleh Nabi, jangan. Tapi kalau mulai dari awal saat ini boleh. Lanjutkan setelah itu sampai setelah setengah daripada Sya'ban boleh. Tapi mulai setelah setengah Sya'ban akhir itu jangan. Kenapa? Salah satunya adalah persiapan bagi dia untuk bulan Ramadan nanti, jangan sampai dia lemah menghadapi bulan Ramadan. Karena hanya adat biasa puasa tiba-tiba mulai setelah setengah akhir bulan Sya'ban. Nah, ini kita dapatkan pertama adalah tentang ini. Kemudian adapun hukum berpuasa pada hari nisfu Sya'ban, apakah ada puasa khusus? Memang puasa nisfu Sya'ban pada pertengahan bulan Sya'ban itu. Wa amma siyam yaumun nisfu minhu fa ghairu munha anhu fa innahu min jumlati ayyamul bid al-ghur al-mandub ila siyamiha min kulli syahr. Wa qad warada al-amru bi siyami min Sya'ban bi khususihi fa fi sunan Imam Ibnu Majah wa ila akhiri. Jadi puasa pada hari pertengahan bulan Sya'ban itu tidak dilarang. Kenapa? Nah, dikatakan ghairu munha anhu, tidak dilarang. Kenapa? Karena pertengahan Sya'ban itu termasuk daripada salah satu hari yang disunnahkan berpuasa, yaitu hari 3 hari puasa setiap bulan, 13, 14, 15 kan masuk dalam salah satu hari puasa putih. Jadi hari nisfu Sya'ban itu adalah termasuk hari puasa putih. Jadi berpuasa pada hari tersebut ghairu munha, tidak dilarang. Jika kalau ada yang bilang bahwa enggak ada puasa nisfu Sya'ban, gimana kita bilang tidak ada puasa pertengahan Sya'ban? Pertengahan Rajab ada, pertengahan Muharram ada, pertengahan semua pertengahan ada, yaitu puasa putih. Nah, begitu juga dengan Sya'ban, juga di pertengahannya puasa. Maka 3 bagus, ambil 3 hari 13, 14, 15 Sya'ban kita berpuasa, atau 2 hari. Kalau nggak sanggup 3, atau ya nggak sanggup 3, nggak sanggup 2, paling kurang siro, ya paling kurang sehari. Di samping juga bahwa bulan Sya'ban bulan yang Nabi banyak berpuasa pada bulan itu, maka ambil.
silahkan, boleh. Kita jangan mengatakan yang bid'ah hana, kalau gara-garanya hana sopo buat. Silakan orang berbuat, karena itu ada dua macam yang disuruh pada saat itu, puasa putih 3 hari, ya, termasuk salah satunya tanggal 15, kemudian adalah puasa khusus banyak pada bulan pada bulan Sya'ban, begitu. Nah, fa ghairu munha anhu. Kemudian adapun malamnya, adapun malam daripada nisfu Sya'ban itu, kharaja Ibnu Majah min hadis Abi Musa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah la yattali'u lailatan nisfu min Sya'ban fayaghfiru li jami' khalqi illa al-musyrik aw musyahin. Daripada Abu Musa, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah melihat pada bulan nisfu Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban, fayaghfiru li jami'i khalqi, maka Allah mengampuni pada seluruh hambanya, illa, kecuali, nah, yang tidak diampuni kecuali musyrik atau musyahin, yaitu orang musyrik dan orang musyahin. Orang musyrik enggak diampuni, yang dia menyekutukan Allah apabila dia tidak bertobat. Siapa lagi enggak diampuni pada malam ini adalah musyahin. Musyahin itu siapa? Musyahin itu adalah orang yang punya syahna dalam dirinya. Syahna itu apa? Syahna itu masuk 3 makna. Pertama adalah hakat, orang yang hakat, orang yang hasad, orang yang dengki terhadap orang lain. Kedua adalah orang yang punya rasa benci terhadap orang lain. Yang ketiga adalah orang yang memiliki permusuhan dengan orang lain. Orang yang memiliki 3 hal ini dalam dirinya, itulah orang musyahin, itu enggak diampuni dosanya. Maka persiapan kita terhadap malam nisfu Sya'ban juga adalah, dan persiapan kita terhadap bulan Ramadan itu adalah membersihkan hati kita daripada hasad, dengki, rasa benci, rasa permusuhan, rasa dendam terhadap manusia, terhadap orang lain, hamba Allah, saudaraku yang dimuliakan Allah. Ini persiapan penting untuk menghadapi nisfu Sya'ban, dalam bulan Sya'ban, dan juga untuk bulan suci, menghadapi bulan suci Ramadan, saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, kita lihat sedikit tentang dosa-dosa besar, termasuk adalah musyahin ini, ya. Musyahin ini adalah termasuk dosa besar, ya. Fa afdalul a'mal salamatu sadr min anwa'i syahna kulliha, wa afdaluha salamatu min syahna ahlul ahwa wal bidah allati taqtadi ta'nu fi ala salafil ummah wa bughdihim wal haqna alaihim wa i'tiqad takfirihim wa tabdi'ihim wa tadlilihim. Wa yali dhalika salamatul qalb min asyahna li umumil muslimin wa iratul khairi lahum wa nasihatuhum aw an yuhibba lahum ma yuhibbu li nafsi. Maka sebaik-baik amalan seorang hamba adalah, nah ini dia, sebaik-baik amalan seorang hamba adalah dia membersihkan hatinya, membersihkan dadanya daripada kebencian terhadap orang-orang soleh, para sahabat Nabi, para tabi'in dan yang lain di dalam Islam. Bersihkan hati kita yang pertama daripada kebencian terhadap sahabat-sahabat Nabi, tabi'in dan para ulama terdahulu. Bersihkan hati kita. Karena ada umat, ada orang yang mereka, agama mereka memang dibangun di atas kebencian terhadap sahabat Nabi. Siapa mereka? Orang Syiah. Jadi orang Syiah dimanapun, kalau ada di Lok Semawa ini juga, itu agama orang Syiah itu adalah membenci Abu Bakar, membenci Umar, membenci sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan membenci istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau jumpa sama orang Syiah, kalau dibilang Syiah itu ya sunnah juga, enggak ada ini. Oke, kalau begitu coba berdoa kebaikan untuk Sayyidina Umar sebentar. Coba saya dengar. Coba doakan kebaikan untuk Abu Bakar sebentar. Coba doakan dan puji Aisyah radhiyallahu anha yang Nabi meninggal dalam pangkuan beliau. Coba doakan. Coba puji sebentar.
Enggak mungkin itu. Enggak mungkin jadi orang Syiah kalau tidak membenci dan maaf melaknat sahabat Nabi itu. Bayangkan itu. Itu adalah kekejian dan kesesatan orang Syiah. Membenci sahabat Nabi, orang yang paling dekat dengan Nabi. Abu Bakar yang jelas-jelas siapa beliau, berhijrah bersama Nabi semuanya, bahkan dalam gua, bahkan turun ayat gara-gara beliau banyak. Itu adalah orang yang paling dibenci oleh orang Syiah. Bayangkan agama, mazhab atau paham dibangun atas kebencian terhadap sahabat Nabi. Ini kesesatan nyata orang Syiah yang enggak bisa kita terima. Jadi menyenai hidup semua yang pegah dua gurun Syiah, ini adalah termasuk orang yang membenci. Jadi itu paham. Kalau enggak paham apa itu Syiah Tengku, adalah paham yang membenci sahabat Nabi. Kabeh ceritanya betul. Itu ilmiah. Jadi kan berarti dalam hanam form berarti. Saya tahu Syiah itu adalah paham agama yang dibangun atas kebencian terhadap sahabat Nabi. Maka sebaik-baik amalan kita adalah, kata Ibnu Rajab di sini, adalah bersihkan hati kita dari kebencian terhadap sahabat Nabi dan orang-orang lain. Kemudian apa lagi? Yaitu salamatus sadr, membersihkan hati dan diri kita daripada membenci hamba-hamba Allah dari kalangan muslimin, orang-orang muslim, saudara kita yang semuslim juga. Wa iradatul khairi lahum wa nasihatuhum. Kemudianlah menginginkan kebaikan terhadap mereka dan nasihat terhadap mereka. Jangan ada kebencian terhadap salah seorang pun daripada hamba-hamba Allah di dalam hidup kita yang mereka itu orang mukmin. Kita lihat bukti ayatnya mana? Ayatnya adalah yaitu firman Allah ya, dalam surah Al-Hasyr ayat ke-10. Allah berfirman, Rabbana, yaitu Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Orang-orang yang, jadi ini ayat yang Allah mengajarkan kepada kita bagaimana kita berdoa terhadap orang-orang yang lebih duluan beriman daripada kita. Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, dan bagi saudara-saudara kami yang lebih duluan beriman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, janganlah engkau jadikan dalam hati kami ini ghillan, kebencian terhadap orang-orang yang beriman. Jadi sifat orang mukmin itu, mereka suka berdoa kebaikan terhadap orang-orang yang dahulu telah beriman sebelum mereka. Satu. Yang kedua adalah mereka berdoa kepada Allah, ya Allah jangan jadikan dalam hati kami ini ada rasa benci terhadap orang-orang yang beriman. Yang beriman kapan? Yang telah beriman sebelum ini dan yang sedang beriman saat ini, dan bahkan yang akan beriman nanti kalau bisa. Bahkan jangan pernah ada, jangan engkau jadikan ya Allah dalam diri kami ini ada rasa benci terhadap orang mukmin satu orang pun, jangan. Bayangkan ayat Allah ajarkan kita, begitulah kita orang mukmin, enggak menyimpan rasa benci terhadap saudara kita yang iman. Yang nah masalah lo. Ada sebagian kelompok selain Syiah yang mereka menganggap kami orang sunnah. Kamu orang sunnah ya, orang yang puput oleh Nabi. Maka paham mereka itu yang bukan dalam kelompok kami nyah nagala orangnya. Mereka akan menjauhkan diri secara ukhuwah, secara persaudaraan hananya. Bahkan mereka tidak merasa senang seperti mereka senang dengan saudara dalam kelompok mereka. Nya nih kagura. Tapi mereka namakan ini sunnah Nabi, membenci orang-orang yang di luar kelompok kami. Nya ka betul ya, kamu nya si urung bidah mandum ya. Hana betul mandum tiro. Bayangkan itu. Padahal Al-Qur'an mengajarkan, ya Allah jangan jadikan dalam diri kami ini ada rasa benci terhadap orang beriman. Berarti kalau saya tanya, Bapak beriman tidak? Beriman. Berarti saya enggak bisa membencinya. Elok hasil membenci urunnya. Tapi kan kelompok lon, tapi mau iman bahana dia. Muhiman urunya kira-kira menyana pegah kafe urunya nyan baru je benci. Al-Qur'an mengajarkan bahwa kalau saya tahu dia beriman, saya tidak bisa membenci. Ayatnya mana? Ini ayatnya.
Nyo ayat dia. Ya Allah, jangan jadikan ada kebencian dalam diriku terhadap orang yang beriman. Panai muiman urung-urung beriman bid'ah ya, benar betul. Berarti menjadi pegang hana muiman berarti kafir kan? Kan juga kan? Bukan kan? Bukan. Akui dia beriman, akui. Kalau saya akui dia beriman, saya enggak bisa membencinya. Maka saya menginginkan kebaikan baginya, ingin menasihatinya. Nyo hana bangka ban hana sama baje, hana sama wajah, hana sama janggut, ka. Mengkem hana. Senyum pun tidak. Bagaimana kita menginginkan kebaikan baginya? Karena kita ada rasa benci di sini. Nggak bisa. Jadi yang betul-betul sunnah, yang Qur'ani seperti ini, tidak menyimpan rasa benci pada orang mukmin satu orang pun. Maka ini persiapan daripada bulan Sya'ban kita menyambut Ramadan. Maka di akhir daripada ini adalah bagaimana hukum kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban, Ustaz? Sering ditanya lagi, ya. Dan juga tadi malam Pak Kesi mungkin sudah sedikit menceritakan tentang permasalahan ini, ya. Apa hukumnya daripada menghidupkan malam nisfu Sya'ban tersebut, ya? Kita lihat. Nah, ma warada fi ta'zim lailatul nisf. Adapun pendapat yang menyebutkan tentang masalah menghidupkan pada malam nisfu Sya'ban itu, ya. Ikhtalafa ulama ahlu Syam fi sifati ihya'iha ala qaulain. Ada dua pendapat ulama ahlu Syam tentang masalah menghidupkan atau memperingati malam nisfu Sya'ban, malamnya aja ini, ya. Ahaduhuma annahu yustahabu ihya'u jama'atan fil masajid kana Khalid bin Ma'dan wa Luqman bin Amir wa ghairihima yalbisuna fiha ahsanu thiyab. Pertama adalah disukai, pendapat yang pertama ini disukai pada malam nisfu Sya'ban itu, ya, dihidupkan, diperingati bersama secara berjamaah di masjid, ya. Dan Khalid di sini tabi'in seperti Khalid bin Ma'dan, Luqman bin Amir dan selain daripada mereka berdua, mereka memakai baju yang bagus, memakai wangi-wangian, pergi ke masjid dan beribadah bersama di masjid pada malam itu. Ini sebahagian tabi'in negeri Syam ada mengatakan ada melakukan demikian. Tapi sahabat tidak ada yang melakukan itu sekhusus seperti itu. Tapi mereka para tabi'in ini menghidupkan seperti itu pada malam nisfu Sya'ban. Ini pendapat yang pertama. Wa tsani innahu yukrahul ijtima' fiha fil masajid lis-shalah wal qasas wad du'a. Pendapat yang kedua adalah yukrah, tidak disukai berkumpul khusus di masjid untuk salat, untuk berdoa, untuk berzikir, untuk ceramah secara khusus berjamaah seperti itu tidak disukai pada malam itu. Wala yukrahu an yusalli ar-rajul fiha li khassati nafsihi. Wa hadha qaulul Auza'i, imam ahlu Syam wa faqihum wa alimuhum. Tetapi boleh dan disukai kalau seandainya ke masjid tapi sendiri-sendiri, tidak terkoordinir secara jamaah. Menurut pendapat yang kedua. Dan ini pendapat siapa? Imam Auza'i, imam ahlu Syam. Jadi Auza'i ini imam ahlu Syam wa faqihum dan faqih ahlu Syam. Ini pendapat kuat juga, ya. Jadi kedua pendapat ini ada ngumpul bersama, ada yang mengatakan disukai, ada yang mengatakan bahwa ngumpul bersama secara khusus ibadah secara berjamaah, ada yang mengatakan tidak disukai. Ini pendapat Imam Auza'i. Menurut Imam Ibnu Rajab pengarang kitab ini, beliau katakan wa hadha wal aqrab insyaallah. Yang pendapat kedua itu lebih dekat, kata beliau. Itu akrab, lebih dekat kepada yang pas bahasa kitanya. Ini adalah pendapat yang kedua menurut Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Nah, jadi gimana Ustaz? Jadi ibadah khusus pada malam tersebut seperti apa ibadahnya itu enggak ada secara khusus. Enggak ada secara khusus. Tapi sepakat para ulama bahwa malam nisfu Sya'ban itu malam mulia.
Hidupkanlah dengan berzikir, solat, ya. Hidupkanlah dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sepakat semua para ulama, enggak ada yang mengatakan tidak. Ada kemuliaan pada malam tersebut. Kalau ada yang ambil pendapat yang kedua mengatakan bahwa enggak ada acara berjamaah khusus pada malam itu. Ada pendapat yang demikian. Tapi baik nejak bak kedai kopi gara-garanya. Pane yang udah yang khusus solat berjamaah di masjidnya hana adanya, hana pendapatnya. Mai ho nejak aman, ujak ia kedai kopi keroku. Nyan salah hajit. Yang betul kahana bersama-sama berarti sendirian. Silakan. Mau di masjid atau di rumah. Hidupkan malam itu. Karena itu sepakat ulama dalam permasalahannya. Tapi ada khusus ibadah pada malam nyawa ibadah haji nyahana. Tapi solat silahkan, perbanyak solat, zikir, doa, ya. Kita hidupkan malam itu. Apalagi solat tengah malam lagi, itu bagus. Minta ampun pada malam itu, karena malam itu diberikan keampunan kecuali pada dua macam, musyrik dan musyahin. Saudaraku yang dimuliakan Allah.